Ya, selamat pagi anak-anak. Kali ini Ibu hanya video ya pembelajarannya karena kita hanya akan mempelajari sifat dari ikatan kovalen. Ini bersifatnya teori. Walaupun bersifatnya teori, harus dipelajari dengan baik ya, karena teori itu adalah makna asli kimia di kehidupan sehari-hari. Ibu review lagi dari kepolaran ikatan kovalen kemarin. Kemarin secara struktur kita sudah mempelajari ya kepolaran ikatan kovalen itu ciri-cirinya sebagai apa. Kita udah tahu menentukan kovalen polar dan nonpolar. Tapi di dunia nyatanya seperti apa sih kepolaran ikatan kovalen itu? Ya, bisa lihat di sini ada air yang tidak bercampur dengan minyak. Selama-lamanya, minyak itu tidak bisa bercampur dengan air. Kenapa? Karena minyak itu adalah senyawa kovalen nonpolar. Dia tidak ada momen dipol. Momen dipol itu bisa disebut juga kutub-kutub pada senyawanya. Ya, dia tidak punya ini. Tapi air itu senyawa polar karena dia punya momen dipol. Momen dipol itu bisa disebut juga sebagai kutub-kutub pada senyawa. Seperti itu. Ya, jadi sekarang kalian udah tahu ya kenapa minyak dan air nggak bisa bersatu ya? Karena minyak itu senyawa nonpolar, dia nggak ada momen dipol, nggak ada kutubnya. Ya, sementara air itu adalah senyawa polar yang ada kutubnya. Ya, makanya air itu tidak bisa menarik minyak, sehingga minyak tidak bisa larut. Ya. Nah, sedangkan kalau sifat senyawa kovalen polar, senyawa-senyawa kovalen polar itu kayak contohnya HCl. H itu kan kutubnya positif, Cl itu kutubnya negatif. Mereka ini pasti larut di dalam air karena sama-sama memiliki momen dipol atau kutub-kutub pada senyawanya. Kenapa sih Bu bisa saling melarutkan? Nanti kita belajar di interaksi antar molekul. Kita pahami dulu saja sifatnya dulu ya. Nah, karena kovalen polar juga punya kutub-kutub pada senyawanya, maka senyawa kovalen polar dapat tertarik medan listrik. Ya. Nah, sekarang bagaimana membedakan senyawa kovalen polar dan nonpolar? Kalau kovalen polar, senyawa kovalen polar itu mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang relatif besar. Ya. Dan kalau senyawa kovalen nonpolar memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat kecil atau bahkan nol. Ya, jadi contohnya saya punya H dan Cl. Ya. Perbedaan keelektronegatifan mereka itu adalah 1,7. Ini lumayan besar. Sementara kalau senyawa O2, perbedaan keelektronegatifannya kan 0. Karena sama-sama atom O. Berarti dia adalah non-polar. Ya. Nah, sekarang dari keelektronegatifan kita juga bisa menentukan kekuatan senyawa polar. Jadi kalau saya misalkan punya atom H, Cl, dan F. Ya, H, Cl, dan maaf, jangan HCl dan F, HCl dan Br aja yang gampang. Ya. Sebentar. Nah, H itu data keelektronegatifannya adalah 2,2. Sementara Cl itu data keelektronegatifannya adalah 3,16. Dan Br itu data keelektronegatifannya adalah 2,96. Sementara kita punya senyawa HCl dan HBr. Gimana cara menentukan kekuatan senyawa kovalen polarnya? Ya, senyawa polar yang paling kuat selisih
keelektronegatifannya, selisih keelektronegatifannya sangat besar. Ya, jadi kalau HCl itu selisihnya 3,16 kurang 2,2. Ya, berarti selisihnya sekitar 0,9. Sementara kalau HBr selisihnya 2,96 kurang 2,2, hanya 0,7 saja. Ya, selisih keelektronegatifannya lebih besar HCl. Maka dari itu, walaupun dua-duanya senyawa kovalen polar, tapi senyawa yang paling polar adalah senyawa HCl. Seperti itu. Pahami ya? Ini suka keluar di PAT. Saya hapus ya, supaya ada catatan buat ngeliat yang lain. Kalau belum dicatat, boleh balik lagi videonya terus di screenshot dulu. Ya, terus kalau selanjutnya kita lihat karakteristiknya secara pasangan elektron ikatan. Ya, senyawa kovalen polar itu cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Ya, kalau kovalen nonpolar tertarik sama kuat oleh atom-atom yang berikatan. Ini akan terlihat di geometri molekul. Nah, kalau secara PEB, atom pusat itu memiliki PEB kalau kovalen polar. Sementara kalau kovalen nonpolar, dia tidak memiliki PEB. Ya. Secara daya hantar listrik, kalau bentuk molekul ada di next materi ya. Kalau secara daya hantar listrik, kovalen polar karena punya kutub-kutub pada senyawanya, maka dapat menghantarkan listrik. Adanya aliran elektron di dalam perbedaan muatan tersebut. Sementara kalau senyawa kovalen nonpolar tidak dapat menghantarkan listrik. Momen dipol itu adalah kekuatan magnet di dalam suatu senyawa. Karena polar itu adalah punya kutub, berarti momen dipolnya lebih dari 0. Kalau nonpolar, momen dipolnya sama dengan 0. Ya, kalau secara kelarutan, kovalen polar hanya bisa larut dalam senyawa polar juga. Dan kalau senyawa kovalen nonpolar, dia juga hanya dapat larut dalam senyawa nonpolar. Ya, maka dari itu ketika ada minyak dan air disatukan, tidak dapat larut ya. Kenapa? Ya, kalau mau melarutkan senyawa polar harus sama yang polar lagi, sementara minyak nonpolar, air polar. Makanya mereka tidak dapat bersatu. Terus ada secara titik didih, ini tambahan. Umumnya senyawa kovalen polar itu titik didihnya tinggi. Dan senyawa kovalen nonpolar titik didihnya umumnya lebih rendah. Nah, maka dari itu, kalau kalian sadar nih, contoh senyawa kovalen nonpolar itu kan ada O2, N2, dan H2. Kalau kalian sadar, unsur-unsur ini tuh berwujud gas. Kenapa, Bu? Karena titik didihnya lebih rendah. Sementara kalau senyawa kovalen polar, kayak contohnya air ya, air itu kan polar. Terus ada asam klorida. Mereka ini umumnya wujudnya cair karena titik didihnya tinggi. Jadi kalau ingin kita bandingkan secara titik didih, polar dan non-polar itu lebih tinggi polar titik didihnya. Sehingga banyak sekali senyawa-senyawa non-polar yang wujudnya gas karena titik didihnya rendah. Ya, ini selanjutnya bisa dibaca perbandingan senyawa ion dan senyawa kovalen. Ini jika dibandingkan ya. Ini pasti akan keluar di ulangan atau di PAT. Ini sudah saya bilang, kalau ada kelarutan dalam air atau pelarut polar, yang senyawa kovalen yang dapat larut dalam pelarut polar adalah senyawa polar Joggi. Dan senyawa kovalen yang dapat larut dalam senyawa kloroform adalah senyawa
Kovalen nonpolar. Kenapa? Karena kloroform adalah pelarut nonpolar. Seperti itu. Ini adalah materi buat hari ini. Ini nggak ada tugasnya ya, ini dipahami, tapi pasti keluar di PAT nanti atau di ulangan yang akan saya beri. Dipelajari dengan baik, sifat-sifatnya dicatat. Hari ini tidak ada PR, silahkan kerjakan integrated learning-nya. Terima kasih.